Halo Society, kembali lagi dengan saya Ade Krusediksi. Kita ada di Gadget Talk. Gadget apapun kita bahas sampai mentok. Sisinya ada power button di pojok kanan. Kali ini kita akan membahas sebuah tablet, bukan dari Xiaomi, bukan dari Apple, tapi dari sebuah perusahaan yang sempat berkonflik dengan Amerika sehingga dia tidak diberikan layanan oleh Google, YouTube, Gmail, dan sebagainya lagi. Apalagi kalau bukan Huawei. Yang kita pegang ini adalah Huawei MatePad 10.4 inci. Unit yang kita pegang ini sebenarnya keluar sudah mulai dari 2020, di bulan April lalu. Tapi kita baru purchase-nya di akhir 2023. Kenapa kita masih membelinya? Karena ketika dibandingkan dengan Apple, dengan iPad-nya, Xiaomi dengan Mi Pad-nya, ternyata Huawei ini pun tidak kalah menariknya. Kalau kita lihat sendiri, Huawei ini memberikan kesan minimalis di tablet ini. Di bagian belakangnya didominasi oleh warna matte grey-nya, ada satu kamera, satu flash, dan satu mikrofon. Sementara untuk di bagian sisi-sisinya, di bagian atas ada speaker, ada power button, sebelah kanannya ada volume button, sebelah bawahnya ada USB-C, dan juga di dua sisi atas dan bawah ini ada speakernya. Cukup minimalis, walaupun memang penggunaan yang baru sekitar 1-2 bulanan ketika kita menggunakan casingnya, itu seperti meninggalkan bekas goresan di bagian belakang tablet ini. Untuk ketebalannya, tablet ini bisa dibilang cukup tipis, hanya 0,7 cm, dan juga bobotnya hanya sekitar 450 gram. Jadi kalau dipakai buat baca-baca PDF, e-book, nonton YouTube dengan satu tangan, ini akan terasa sangat enteng, tidak berat, nggak pegel, jadi bisa berjam-jam. Untuk layar MatePad sendiri sudah cukup nyaman ya, dengan 10,4 incinya, warnanya cukup cerah dan juga nyaman, hangat tonnya, dan juga ternyata dia memiliki resolusi 2K ya, 1200 x 2000. Jadi untuk ngedit-ngedit semacam spreadsheet itu sungguh nyaman digunakan. Dan juga tapi minusnya mungkin ada di sisi refresh rate-nya yang hanya sekitar 60 Hz. Coba kita lihat di YouTube video yang kita setel ini. Nah, ini untuk tampilannya ketika kita menonton di YouTube-nya. Kita beralih ke spesifikasinya. MatePad ini dipersenjatai oleh chipset Kirin 710A buatannya Huawei dan OS-nya menggunakan Harmony OS 2, RAM-nya 4GB dan storage-nya 128GB. Dengan spesifikasi itu sebenarnya cukup standar ya, apalagi Kirin 710A ini bukanlah chipset terbaru dari Huawei, melainkan sudah chipset di tahun 2020-an. Kamera MatePad sebenarnya bukan fitur unggulannya, tapi kita akan coba ambil video, selfie, dan foto menggunakan kamera tablet ini untuk memberikan gambaran ke kalian semua. Oh iya, ada satu yang perlu diapresiasi dari MatePad ini, kamera depannya itu sudah terletak di sebelah tengah pada mode landscape. Sehingga ketika kalian ingin zoom ataupun Google Meet, lebih enak dengan tablet ini. Ini untuk tampilan video belakangnya ya. Kita lihat apakah dia juga stabil atau tidak pengambilan videonya. Untuk kameranya sendiri sebenarnya depan belakang sama-sama beresolusi 8 megapiksel. Nah, ini untuk video selfie-nya. Jadi sama-sama beresolusi 8 megapiksel. Kita lihat apakah tajam atau tidak pengambilannya. Kurang lebih seperti ini. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan kamera laptop seharga yang sama, jelas MatePad ini memiliki keunggulan ya. Jadi kita beli MatePad ini bundling dengan keyboardnya, keyboard case-nya. Namun ada sedikit kekurangan, jadi ketika kita ingin melakukan pengetikan lewat MatePad ini, kita perlu adanya pairing dulu lewat Bluetooth untuk ke keyboardnya. Beda dengan ketika kita menggunakan Mi Pad. Untuk baterainya sendiri, MatePad ini cukup badak ya. Jadi dengan baterai 7250 mAh
penggunaan biasa ketik-ketik browsing itu bisa sampai 8 sampai 10 jaman. Sementara untuk waktu chargingnya dari kondisi 5% sampai 100% membutuhkan waktu 2/4 jam sampai 2,5 jam saja. Cukup worth it. Kita masuk ke kesimpulannya. Jadi kelebihan dari MatePad ini adalah di harganya. Dengan harga 3 sampai 4 jutaan, kamu bisa dapat tablet yang lebih worth daripada laptop di kisaran harga yang serupa. Yang kedua adalah harga itu sudah termasuk dengan bundlingnya. Kamu bisa dapat di e-commerce, hijau ataupun oranye, itu bundling antara keyboard ataupun stylusnya. Sehingga dengan harga serupa bisa lebih murah daripada bundlingnya Redmi Pad ataupun iPad dengan Apple Pencil-nya. Namun kekurangannya adalah yang tidak terbiasa dengan ekosistem Huawei, dia harus belajar lagi dengan OS-nya, dan juga dia tidak bisa mendapatkan aplikasi-aplikasi Google ya, seperti YouTube, Gmail. Jadi harus menggunakan G-Space, aplikasi yang bisa mendownload aplikasi-aplikasi dari Google. Kalau di app galerinya sendiri, walaupun sudah tambah banyak aplikasi yang terinstall, namun masih tidak sebanding dengan yang ada di Play Store. Itu tadi bisa menjadi pertimbangan kalian sebelum membeli MatePad ini. Tonton terus Sediksi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.